dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Nanti akan dilanjutkan dengan teman saya, akan memperkenalkan diri dan juga dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Gofro Al-Fatah, nomor NIM 22141000787 dari Prodi Hukum Keluarga Islam. Perkenalkan, nama saya Humaila Ilma dengan NIM 22141000788 dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1. Perkenalkan, nama saya Nadia Putrulandari. NIM saya 22420000641. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Dirinya saya di sini ingin memaparkan dari kelompok kami mengenai yang pertama yaitu definisi kalimat isim, kemudian karakteristik kalimat isim, jenis-jenis kalimat isim. Jenis-jenis ini meliputi mudzakkar, kemudian muannas, mufrad, musanna, dan jamak. Kemudian yang terakhir yaitu ma'rifat dan nakirah. Dengan pemaparan materi-materi ini diharapkan untuk bisa memahami tiap-tiap poin di khususnya subbab tema ini. Kemudian mampu memahami poin-poin di dalam subbab tema ini. Misalnya dari kalimat isim itu apa, kemudian karakteristiknya, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaila Ilma dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 1. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang definisi kalimah isim. Pengertian kalimah isim. Kalimah isim yaitu kalimah yang mempunyai makna dan pengertian zaman atau waktu dan menunjukkan arti kata benda. Contoh dari kalimah isim yaitu al-masjid, baitun, Al-Quran. Kalimah isim itu terdiri dari kata sifat nama orang, nama kota, tidak menunjukkan kata kerja. Pembagian kalimah isim ada 3, yaitu 1. Mufrad yang memiliki arti 1. Yang kedua tasniyah yang artinya itu 2. Yang ketiga jamak yang artinya itu lebih dari 2. Dan jamak sendiri dibagi menjadi 3, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas, dan jamak taksir. Dan kalimah isim juga memiliki tanda yang ada 4, yaitu yang pertama artinya dibaca jer, itu karena adanya kasroh. Yang kedua kemasukan tanwin karena adanya tanwin di belakang, jadi dalam ayat tersebut adanya tanwin. Yang ketiga kemasukan al karena kemasukan huruf jer. Yang keempat kemasukan huruf jer karena adanya huruf jer. Nah, untuk keterangan huruf jer sendiri, di sini saya hanya menyebutkan beberapa yang aslinya ada, kalau nggak salah itu ada 18. Nah, di sini saya hanya menyebutkan beberapa huruf jer dan di sini dapat dipahami. Ciri-ciri isim. Yang pertama yaitu diakhiri huruf dengan tanwin. Setiap kalimat yang harokat akhirnya dibaca tanwin
baik tanwin fathah, kasroh maupun domah, maka itu adalah isim. Contoh, wa kitabin, Muhammadun, rajulun. Yang kedua yaitu diawali dengan huruf alif dan lam atau al. Lafaz yang tadinya bertanwin setelah bertemu dengan alif lam atau al, tanwinnya hilang. Contoh yaitu wal golamu, wal kitabu, ar-rajulu. Kata-kata di atas dapat digolongkan dalam kategori isim karena diawali dengan huruf al. Yang ketiga yaitu didahului oleh huruf jar. Jika ada lafal yang didahului huruf jar, maka lafal tersebut jelas termasuk isim. Contoh, dhahabtu minal baiti ilal madrasati. Maka yang bertindak sebagai huruf jar di sini adalah mina dan ila. Maka isim sesudahnya yaitu al baiti dan al madrasati menjadi majrur karena didahului dengan huruf jar. Yang keempat yaitu didahului oleh ya nida, yaitu ya yang berfungsi untuk menyeru. Contoh, ya Muhammadun, ya Nabiyun. Yang terakhir yaitu adanya mudhof. Adanya mudhof. Mudhof adalah penggabungan kata dua atau lebih. Biasanya kata yang kedua berharokat akhir kasroh, maka kata tersebut kemungkinan adalah sebuah isim. Kata pertama dinamakan mudhof, sedangkan kata kedua dinamakan mudhof ilaih. Contohnya yaitu bibal fadlu, qiraatil qadmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu jenis-jenis isim. Jenis-jenis isim dalam pembagian isim berdasarkan jenisnya. Jika kita lihat berdasarkan jenisnya, macam-macam isim dibagi dua, yaitu isim mudzakkar dan isim muannas. Satu isim mudzakkar adalah isim yang menunjukkan arti laki-laki, baik itu akil atau ghairu akil, yang dikategorikan sebagai mudzakkar. Contohnya seperti ar-rajulu, seorang laki-laki. Contoh isim mudzakkar dalam kalimat ar-rajulu adalah isim mudzakkar, sehingga kata ganti yang dipakai juga harus berupa mudzakkar, yaitu huwa. Yang kedua yaitu isim muannas. Isim muannas adalah isim yang menunjukkan arti perempuan, baik itu akil ataupun ghairu akil, yang dikategorikan sebagai muannas. Contohnya Aisyatun. Contoh muannas dalam kalimat Aisyatun merupakan isim muannas, sehingga kata ganti yang dipakai juga harus berupa muannas, yaitu hiya. Yang selanjutnya, pembagian isim berdasarkan bilangannya. Dilihat berdasarkan bilangannya, macam-macam isim dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, yaitu isim mufrad, isim tasniah, dan isim jamak. Yang isim mufrad adalah isim yang menunjukkan makna tunggal, baik pada mudzakkar maupun muannas. Contoh ustadun. Yang kedua isim tasniyah atau isim musanna adalah isim yang menunjukkan makna ganda atau dua, baik pada mudzakkar maupun muannas. Contohnya ustadzani, ustadzaini. Yang ketiga yaitu isim jamak adalah isim yang menunjukkan makna lebih dari dua, baik pada mudzakkar maupun muannas. Secara globalnya isim jamak ada tiga, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Macam-macam isim jamak berdasarkan perubahannya. Yang tadi isim jamak salim dan isim jamak taksir. Yang isim jamak salim dibagi dua, yaitu isim jamak mudzakkar salim dan isim jamak muannas salim. Isim jamak mudzakkar salim adalah isim jamak yang dipakai untuk jenis laki-laki. Ciri-ciri jamak mudzakkar salim yaitu adanya
tambahan wawu nun atau ya nun. Isim jamak mudzakkar salim atau isim jamak salim ini harus yang selamat pada mufrad ke jamak, tidak ada perubahan atau tidak ada perubahan dalam susunan katanya. Isim jamak muannats salim yaitu isim jamak yang dipakai untuk kategori perempuan. Ciri-ciri yaitu terdapat alif ta, contohnya seperti muslimatun. Yang kedua yaitu isim jamak taksir, yaitu isim jamak yang tidak beraturan dalam perubahan bentuknya sehingga perlu untuk dihafalkan wazan-wazannya. Misalnya seperti lafaz baitun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan mengenai isim ma'rifat dan isim nakirah. Pengertian dari isim ma'rifat adalah setiap isim atau kata benda yang menunjukkan pada sesuatu yang tertentu. Kemudian isim ma'rifat ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, isim yang kemasukan al, isim yang diidhofahkan pada isim ma'rifat. Jadi apabila ada kalimat berhubungan dengan komponen 6 tadi termasuk ke dalam isim ma'rifat. Kemudian ciri pembahasan mengenai isim dhamir yaitu kita kenal dengan kata ganti ya. Kata ganti seseorang. Contohnya di sini huwa thalibun. Huwa dalam hal ini yaitu isim dhamir. Kemudian yang kedua yaitu isim alam. Isim alam ini kita bisa pahami dengan nama seseorang ya. Dalam hal ini contohnya Muhammadun. Nah, ini termasuk ke dalam isim ma'rifat. Yang ketiga yaitu isim isyarah. Isim isyarah kita pahami dengan berarti kata tunjuk, baik itu dekat atau jauh. Contohnya hadza, kemudian dalika, kemudian tilka, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu isim mausul atau kita bisa artikan sebagai kata sambung sebuah kalimat. Di sini contohnya alladzi dan kemudian allati. Yang kelima yaitu isim yang kemasukan al. Nah, kalau biasanya ada kalimat seperti itu pasti termasuk ke dalam isim ma'rifat. Contohnya al-ardu didahului oleh al. Memasuki pembahasan yang kedua yaitu isim nakirah. Kalau isim nakirah ini kebalikan dari isim ma'rifat. Secara bahasa nakirah dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak tentu atau benda yang belum dikenal. Jadi sifatnya belum spesifik. Ini ditampilkan ciri-ciri dari isim nakirah. Yang pertama isimnya bertanwin. Kemudian yang kedua yaitu biasanya tidak ditandai dengan huruf alif lam. 3. Menunjukkan kata umum, bukan nama orang tertentu. Contohnya yaitu dalika baiton. Dalika ini tadi isim isyarah ya. Kemudian baiton. Nah, baiton ini termasuk ke dalam isim nakirah karena sifatnya umum dan ditandai dengan tanwin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pembahasan mengenai isim ma'rifat dan nakirah. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kepada teman-teman. Melanjutkan dari berbagai penjelasan yang sudah disampaikan oleh teman-teman,
kesimpulannya yaitu bahwa dari kelompok kami sudah menjelaskan mengenai kalimat isim, baik itu dari segi pengertian, karakteristik kalimat isim, jenis-jenisnya, kemudian dan yang terakhir yaitu isim ma'rifat dan nakiro. Dari video ini penjelasannya dimulai dari hal-hal yang sifatnya masih umum dan penjelasan yang rinci dengan segala hal aspeknya. Saya mewakili dari kelompok mengucapkan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir di channel kami, dan apabila ada penulisan yang salah, ucapan, perbuatan, tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan ilmu teman-teman semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.